menit. Oleh karena itu, Bapak mulai saja ya. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai, biasanya memberi salam ya. Ya, oke. Apa kabarnya anak-anak? Baik, semoga kalian selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana di masa pandemi ini kita tentunya perlu berhati-hati. Jangan lupa juga untuk selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? 3M apa? 1, menjaga jarak. 2, menggunakan masker. 3, mencuci tangan. Nah, itu jangan lupa sebagai protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari bahaya pandemi corona ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita mulai saja pembelajarannya. Hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang lapisan bumi. Apa itu lapisan bumi? Coba kamu perhatikan lingkungan sekitar kita. Di mana kita tinggal? Tentunya ada di planet bumi. Nah, kira-kira di planet lain ada enggak kehidupan seperti di planet bumi? Di bulan misalkan? Atau di planet terdekat seperti Mars? Ada tidak kehidupan? Sejauh ini belum ada kehidupan yang ditemukan selain di planet bumi. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu, bisa langsung mengetik di kolom komentar ya. Oke, kenapa kehidupan hanya ada di planet bumi? Karena planet bumi memiliki sebuah sistem yang memungkinkan kehidupan itu bisa berjalan, bisa terus berlangsung. Nah, sistem ini itu sistem yang seperti apa? Gitu ya. Mari kita pelajari dulu dari struktur buminya. Bumi itu memiliki lapisan-lapisan. Ya, lapisannya ada apa saja? Lapisan bumi itu dapat dibedakan ke dalam 3 lapisan. Ini kita bicara lapisan planet buminya, ya. Ada apa saja? Lapisan pertama paling atas adalah kerak bumi. Kalian tinggal di mana? Tentunya kalian tinggal di atas kerak bumi. Ada yang tinggal di bawah kerak bumi? Tentunya tidak ada, ya. Karena tidak mungkin ada makhluk hidup, terutama manusia, yang bisa tinggal di bawah kerak bumi. Kenapa demikian? Karena di bawah kerak bumi, yaitu lapisan kedua disebut apa? Lapisan kedua disebut dengan mantel bumi. Nah, mantel bumi ini seperti apa? Mantel bumi ini berbeda dengan kerak bumi. Kenapa demikian? Apa perbedaannya? Kalau kerak bumi itu kan batuan yang keras. Kalian bisa berjalan di atas kerak bumi. Berbeda lagi dengan lapisan kedua, yaitu mantel bumi. Kalau mantel bumi itu adalah batuan yang cair. Pernah kalian melihat magma? Pernah kalian melihat lahar? Atau mungkin cairan besi yang sangat panas sehingga mencair? Jadi batuan-batuan juga karena berupa mineral logam itu juga bisa mencair. Nah, karena di bawah kerak bumi suhunya sangat panas sehingga batuan-batuan bumi itu mencair. Yang kita kenal dengan sebutan magma. Ya, jadi lapisan kedua yaitu lapisan mantel bumi itu terdiri dari batuan yang sangat panas ya. Itu lapisan kedua. Selanjutnya adalah lapisan ketiga. Apa itu lapisan ketiga?
Lapisan ketiga adalah inti bumi. Berbeda dengan mantel bumi, kalau mantel bumi kan tadi batuan yang cair. Tetapi kalau inti bumi adalah bagian bumi yang sangat dalam, sangat panas, tetapi berupa batuan yang padat. Berbeda dengan mantel bumi, batuan cair yang sangat panas. Ya, jadi itu tentang lapisan bumi. Bapak akan ulang kembali lapisan bumi itu apa saja. Pertama, yang paling atas apa namanya? Kerak bumi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mantel bumi. Yang ketiga adalah inti bumi. Jadi ada 3 bagian ya, ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan ada inti bumi. Semoga kalian paham tentang lapisan-lapisan bumi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat langsung bertanya di kolom komentar. Oke, itu tentang inti bumi ya. Selanjutnya, Bapak juga ingin menjelaskan bahwa bumi ini tidak hanya batuan. Betul tidak? Kira-kira bumi ini terdiri dari apa saja? Karena lapisan-lapisan bumi, tidak cukup kita hanya mempelajari lapisan planet bumi. Karena bumi tidak terdiri dari batuan saja. Kalau hanya terdiri dari batuan saja, kita semua tidak akan bisa hidup. Ya, kira-kira ada apa saja? Bumi ini terdiri dari 3 komponen utama. Zatnya itu ada 3. Kalian bisa menyebutkan tiganya apa saja? Yaitu bagian padat atau batuan, ada bagian cair atau perairan, dan ada bagian gas atau udara. Ya, lapisan batuan yang tadi kita sudah bahas, itu kita sebut dengan nama litosfer. Jadi bumi ini ada beberapa lapisan berdasarkan zatnya. Yang pertama ada lapisan litosfer. Apa itu litosfer? Litos itu batuan, sfer artinya selubung. Jadi litosfer itu bisa dikatakan sebagai selubung atau lapisan yang menyelimuti bumi atau lapisan bumi yang berupa batuan. Itu yang pertama. Lapisan-lapisan litosfer juga sudah Bapak jelaskan yang tadi. Ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan ada inti bumi. Nah, sedangkan untuk lapisan yang lain, misalkan lapisan udara. Apa itu namanya lapisan udara? Nah, lapisan udara di planet bumi namanya adalah atmosfer. Pernahkah kalian mendengar tentang atmosfer? Dari istilahnya, atmos itu artinya udara, sfer itu artinya adalah selubung. Jadi atmosfer itu bisa dikatakan sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi. Kalau tidak ada atmosfer, kamu bisa hidup atau tidak? Tentu saja, kalau tidak ada atmosfer, kamu tidak akan bisa hidup. Ya, karena makhluk hidup perlu udara, ya. Baik, kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang atmosfer dari berbagai sumber ya, dari buku, dari internet dan sebagainya. Atmosfer juga memiliki lapisan-lapisan. Sama tadi seperti litosfer yang ada 3 lapisan utama, atmosfer juga ada lapisan-lapisannya. Lapisan pertama paling bawah tempat kalian hidup namanya adalah troposfer. Nah, troposfer ini adalah lapisan atmosfer yang sangat cocok untuk tempat tinggal makhluk hidup. Di sini udaranya sangat sesuai, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, selanjutnya setelah troposfer, lapisan kedua apa namanya? Lapisan kedua kita memiliki stratosfer. Kamu kalau melihat awan, itu adanya di lapisan kedua atmosfer. Biasanya ada di lapisan stratosfer. Jadi, di sana itu, mohon maaf, Bapak salah.
awan itu ada di lapisan pertama, troposfer. Kalau stratosfer itu tingkatan di atas troposfer. Justru di atas troposfer, yaitu di stratosfer, itu tidak ada aktivitas cuaca. Oleh karena itu, pesawat terbang, kalau kalian naik pesawat terbang, itu biasanya akan berada di lapisan stratosfer. Kenapa demikian? Karena lapisan itu tidak ada cuaca, sehingga jalannya mulus. Kalau pesawat berada di lapisan paling bawah, itu berbahaya karena nanti akan banyak angin, akan banyak awan, gitu, itu bisa berbahaya. Sehingga untuk perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat itu menggunakan, mohon maaf, maksud Bapak, kalau jarak jauh biasanya pesawat itu terbangnya di lapisan kedua, yaitu stratosfer. Selanjutnya di atas stratosfer ada apa? Nah, lapisan ketiga atmosfer namanya adalah mesosfer. Ya, mesosfer ini tempat dari dipantulkannya gelombang radio, sinyal telepon. Kalian kalau misalkan menggunakan handphone, itu kan tentunya perlu sinyal, dan sinyal ini harus dipantulkan dulu kepada satelit telekomunikasi yang ada di luar angkasa. Nah, untuk tempat pemantulan gelombang radio, gelombang sinyal itu banyak di lapisan mesosfer. Sehingga ketika ketika kalian menggunakan telepon, sinyalnya itu pasti akan ke atmosfer terlebih dahulu, lalu dipantulkan. Nah, gelombang-gelombang radio itu dipantulkannya di lapisan ketiga, yaitu mesosfer. Selanjutnya, lapisan keempat apa? Lapisan keempat setelah mesosfer adalah termosfer. Ini lapisan yang sangat panas. Jadi, setelah mesosfer itu ada termosfer, disebut termosfer karena ini adalah lapisan yang sangat panas, gitu ya. Lapisan mesosfer dan termosfer ini sangat bermanfaat untuk melindungi bumi. Kenapa? Karena jika ada meteor yang akan menghantam bumi, itu akan ditahan oleh mesosfer sehingga hancur meteornya, sehingga meteor yang sangat besar ketika turun ke bumi itu hanya akan berupa kepingan-kepingan kecil, bahkan tidak ada. Bayangkan jika tidak ada mesosfer. Jika tidak ada mesosfer, mungkin bumi kita seperti bulan. Bulan kan tidak ada atmosfer, sehingga ketika ada meteor yang jatuh, itu pasti akan menghancurkan banyak hal di bumi ini. Beruntung kita memiliki atmosfer yang melindungi bumi. Selanjutnya, yang terakhir, di atas termosfer itu adalah eksosfer. Nah, eksosfer ini adalah bagian paling luar. Ini bagian paling luar, bagian ruang angkasa, yang mana di sini itu tentu saja tidak ada kehidupan. Bahkan kehidupan itu hanya bisa bertahan sampai troposfer saja. Dari stratosfer ke sana itu kehidupan yang normal sebetulnya sudah tidak ada. Kecuali mereka yang tinggal di luar angkasa. Maksud Bapak adalah bukan alien ya. Yang tinggal di luar angkasa itu adalah astronot yang berada di dalam pesawat luar angkasa. Nah, mereka melakukan banyak penelitian dan sebagainya, dan mengamati planet bumi dan planet lainnya itu bisa berada di stasiun ruang angkasa. Nah, itu adalah tentang lapisan-lapisan atmosfer. Bapak ulang ya, lapisan atmosfer itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama terbawah namanya troposfer. Yang kedua, stratosfer. Yang ketiga adalah mesosfer. Yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat adalah termosfer. Yang kelima, yang terakhir adalah eksosfer. Nah, itu adalah lapisan-lapisan atmosfer. Kita perlu atmosfer ini. Kalau tidak ada atmosfer yang sesuai untuk kehidupan di bumi, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Ya. Contohnya begini, sinar matahari itu sangat panas sekali. Kalau tidak ada atmosfer, kita tidak akan bisa hidup. Seperti bulan.
bagian yang seperti bulan, bagian yang sangat dingin itu adalah bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Kenapa? Karena atmosfer ini bisa menahan panas. Oleh karena itu, bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena atmosfer bisa menahan panas, sehingga siang tidak terlalu panas, dan bisa juga menyimpan panas, sehingga malam hari tidak terlalu dingin. Bayangkan jika tidak ada atmosfer, manusia tidak bisa bertahan hidup karena udaranya siang hari akan sangat panas dan malam hari akan sangat dingin. Yang kedua juga, atmosfer itu bermanfaat sebagai pelindung bumi dari hantaman benda-benda langit seperti meteor dan sebagainya. Ada lagi manfaat yang lain tentang atmosfer? Tentunya sangat banyak sekali ya, untuk kehidupan sebagai penyedia udara pernafasan. Kamu tidak akan bisa bernafas kalau tidak ada atmosfer. Sehingga itulah salah satu yang menyebabkan manusia dan makhluk hidup lain bisa tinggal di planet bumi. Baik anak-anak, itu selintas tentang lapisan atmosfer. Selanjutnya, lapisan yang lain adalah lapisan perairan. Namanya apa? Lapisan perairan di bumi itu disebutnya hidrosfer. Hidro itu air, sfer adalah selubung atau melingkupi. Jadi hidrosfer dapat dikatakan sebagai lapisan perairan yang melingkupi bumi. Nah, perairan itu yang banyak air tawar atau air asin. Baik anak-anak, Bapak akan jelaskan sedikit tentang hidrosfer. Hidrosfer itu bisa terbagi ke dalam dua bagian utama. Pertama, lapisan perairan air tawar atau air segar. Yang kedua adalah air asin. Yang paling banyak adalah tentu saja lapisan air asin yang berada di lautan. Bumi kita 75%-nya adalah terdiri dari lautan, sedangkan sisanya adalah daratan. Sehingga bagian hidrosfer ini sangat luas sekali, ya. Air asin ini berada di lautan. Nah, kalau untuk air bersih atau air segar atau air tawar yang bisa kita manfaatkan itu sangat sedikit. Jadi bumi ini kalau airnya sendiri 95% itu bisa berupa air asin. Nah, sisanya yang 5% air tawar itu bisa berupa air sungai, air pegunungan, atau air es yang ada di kutub utara. Ya, karena sangat sedikit sekali sebetulnya air yang bisa kita manfaatkan. Jadi, kamu sebaiknya sadar untuk menjaga kebersihan air. Karena kebanyakan air asin kan tidak bisa dimanfaatkan. Kita hanya memanfaatkan air bersih. Oleh karena itu, kita sebaiknya sudah tidak ada air bersih, bagaimana kita bisa hidup? Ya, caranya seperti di bab sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana cara menjaga lingkungan dari pencemaran air. Baik, lapisan-lapisannya itu bisa didasarkan atas kedalaman, atau bisa juga didasarkan atas ada atau tidaknya cahaya. Ada bagian bentik, ada bagian merit, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu lapisan air berdasarkan banyaknya cahaya yang masuk. Jadi kalau yang bisa ditembus cahaya namanya bagian fotik. Itu masih bisa ditembus oleh cahaya. Tapi ada bagian fotik itu adalah bagian yang bisa ditembus oleh cahaya. Afotik adalah bagian yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Sebagai apa? Sebagai kehidupan kita, karena kita tidak lebih dari karena kehidupan kita tentunya memerlukan zat-zat lain. Misalkan manusia perlu makan, begitu ya, kita juga perlu pelarut sebagai sebagai
Anak-anak, kamu jangan berpikir atmosfer, hidrosfer, dan litosfer itu berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, itu kita tidak akan bisa berhidup. Tetapi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, mereka saling berhubungan. Contohnya seperti ini hubungannya. Bagaimana sih manusia bisa bertahan hidup? Kok di planet lain tidak ada manusia? Kenapa di planet lain tidak ada manusia? Karena planet lain tidak memiliki sistem yang sama seperti planet Bumi. Karena di planet lain tidak sfer, tidak ada hidrosfer, dan tidak ada litosfer. Sehingga kehidupan tidak bisa berjalan. Sebagai contoh seperti ini, sumber energi bumi salah satunya berasal dari matahari. Ketika energi dari matahari masuk ke bumi, itu akan disaring dulu oleh atmosfer, sehingga bumi tidak terlalu panas, dan malam hari ketika tidak ada panas matahari, atmosfer akan menyimpan panas, sehingga malam itu tidak dingin. Juga dengan adanya atmosfer, ada udara untuk kehidupan. Nah, cahaya matahari diserap oleh tumbuhan, udara juga diperlukan agar tumbuhan bisa bertahan hidup. Ya, nanti tumbuhan dengan udara, dengan cahaya matahari, juga ditambah peran hidrosfer, sehingga tumbuhan bisa membuat zat makanan dengan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini selanjutnya akan berlanjut ke rantai makanan. Bapak sudah jelaskan waktu minggu kemarin tentang rantai makanan, bahwa tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh dimakan oleh konsumen pertama. Misalkan tumbuhannya Bapak sebut padi. Padi adalah produsen, dia memanfaatkan cahaya matahari, memanfaatkan air, dan memanfaatkan zat-zat unsur hara dari tanah. Selanjutnya dimakan oleh konsumen pertama. Siapa itu? Contoh misalkan kalau produsennya padi, konsumen pertamanya tikus. Jadi padi dimakan tikus. Setelah itu tikus dimakan ular misalkan. Ular dimakan elang misalkan. Dan ulang mati, terus nanti dimakan oleh pengurai, bakteri, cacing, belatung, dan zat-zat makanan yang sudah mengalir dari padi ke tikus, ke ular, sampai ke elang, itu akan kembali ke tanah. Terus nanti tanah akan diserap lagi zat-zatnya oleh tumbuhan, terus berputar. Nah, perputaran inilah yang kita sebut atau kita kenal dengan nama sistem bumi. Kenapa? Karena tanpa sistem ini kita tidak bisa bertahan hidup. Atau mungkin lebih sederhananya kita sebut ini sebagai aliran energi dan materi. Jadi, tanpa adanya aliran energi dan materi, kita semua tidak bisa bertahan hidup. Aliran materi dan energi ini akan berlangsung mulai dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Contoh lain misalkan tentang siklus hujan. Kita perlu enggak hujan? Nah, hujan juga perlu. Hujan tidak akan berlangsung jika tidak ada atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Semuanya sangat penting dan saling berkaitan, gitu ya. Jadi kenapa kita bisa bertahan hidup di planet bumi? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan kalian bisa mencatat sendiri di bukunya masing-masing. Silahkan kalian jawab sebuah pertanyaan. Bagaimana bumi ini bisa menjaga kehidupan agar terus berlangsung? Jawabannya adalah karena adanya sistem bumi yang mencakup sistem atau yang mencakup lapisan hidrosfer, litosfer, dan atmosfer yang saling berhubungan satu sama lain dan memungkinkan adanya aliran energi dan materi sehingga kehidupan bisa berlangsung. Karena kehidupan tidak akan berlangsung tanpa adanya aliran energi dan materi. Kalian bisa melihat planet lain, misalkan planet Mars. Di Mars itu litosfernya ada, batuannya ada.
tetapi di sana itu tidak ada air dan tidak ada udara yang sesuai. Dalam hal ini udara yang dimaksud adalah udara-udara pernapasan dan sebagainya, karena di Mars itu kita bisa menyebutnya sebagai ruang hampa, sehingga aliran materi dan energi itu tidak bisa berlangsung. Kalau tidak bisa berlangsung, maka kehidupan juga tidak bisa berjalan, karena kehidupan perlu aliran energi dan materi. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Silakan jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nanti pertanyaannya Bapak catat. Setelah Bapak catat, minggu depan Bapak akan membahas. Ya? Baik anak-anak, jangan lupa kembali lagi ke Edmodo-nya. Di Edmodo akan ada penugasan mandiri. Bapak sudah menyediakan latihan di Edmodo. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.